For your safety, please fasten the seat belt. Pasang seat belt dulu, Beb. Oke, jadi ini dia akhirnya gue ada di dalam mobil listrik BYD Sea Lion 7. Udah lama banget ya penasaran sama mobil ini, dan sekarang saatnya nyobain langsung guys ya. Terutama POV drivingnya di malam hari itu feelnya seperti apa. Oke, mobilnya ini ya seperti yang kalian dengar, nggak ada suara mesin sama sekali ya. Ini kedap, hening banget. Cuma ada suara AC sama ambience malam gitulah ya. Oke, first impression gue langsung terpukau ya dengan mobil ini, karena mobil ini benar-benar smooth banget ya. Enggak ada hentakan sama sekali, dan ya itu tadi ya, nggak ada suara knalpot juga, yang ada cuma suara ban. Ya kalau suara ban itu kerasa ya, kedengeran. Soalnya kan biasanya gua pakai mobil bensin, dimana kalau mobil bensin itu kan mesinnya itu nyalanya gede banget, jadi sehingga suara roda menyentuh ban, suara ban menyentuh aspal itu nggak terlalu kedengaran ya, ketutup sama suara mesin bensinnya. Nah kalau ini karena mobil listrik, suara mesinnya itu nggak ada, otomatis suara bannya itu lebih kerasa guys ya. Cuma ini mantep banget guys ya, ini kedap, nyaman banget berada di dalam, karena dia udah kacanya udah double glass juga ya, sehingga semakin kedap. Oke, yang gue suka pertama kali ini jujur aja ya, visibilitas di malam hari itu begitu bagus ya. Ini tampak lampu LED-nya ini benar-benar terang guys ya, headlampnya terang banget. Dan juga ambience light-nya ya guys ya, ambience light di interiornya, kemudian di head unit di layar yang gede ini itu nggak bikin silo guys ya, nggak bikin sakit mata gitu loh, pas banget ya. Karena dulu gue juga pernah pakai mobil yang head unitnya hampir sebesar ini juga. Itu saat malam itu rasanya silo guys. Walaupun dia tidak punya ambience light, tapi dari keterangan si head unit yang segede itu pun udah bikin silo mata. Walaupun brightnessnya udah sampai gua turunin paling low, cuma nggak tahu ya, memang karena dia punya layarnya itu nggak bagus mungkin ya, jadi rasanya itu silo walaupun brightnessnya udah kita paling minimum ya. Kalau ini nyaman banget guys ya, nggak bikin silo, dan ya penampilannya juga cakep, bikin nyaman berkendara dengan ambience seperti ini guys. Nah salah satu hal yang bikin gua tertarik sama BYD Sea Lion 7 ini adalah yaitu tadi ya, layarnya gede banget, 15 inci. Dia juga bisa diputar dari landscape ke portrait, dimana itu nggak banyak ya mobil listrik yang punya fitur tersebut. Menurut gua ini harus dipertahankan oleh BYD, walaupun nggak terlalu penting banget buat diputar-putar kayak gitu ya. Cuma ya itu menurut gua menjadi ciri khasnya BYD ya. So ya mesti dipertahankan sih itu. Nanti kita akan tes ya. Sekarang lagi nyetir, bahaya guys ya kalau ya terlalu banyak otak-atik di bagian hardware. Oke. Kemudian kebanyakan brand mobil listrik China itu kan pengaturannya hampir semuanya ada di layar head unit ya.
dan itu akan sedikit repot ya kalau kita mau atur-atur pas mobil lagi jalan kayak gini nih. Nah, tapi untuk BYD Sea-Line ini gue suka karena mereka tidak menghilangkan tombol-tombol penting ya. Jadi masih banyak banget tombol-tombol shortcut yang membuat kita nyaman di dalam berkendara. Begitu juga di bagian setir, nice banget. Nah, kalau berbicara tarikannya sih gokil banget guys ya. Jadi gue cuma injak dikit aja, mobil ini langsung narik ya. Tenaga instannya itu khas banget mobil listrik ya. Tapi yang gue suka di mobil ini, walaupun instan, tapi tarikannya itu tetap gradual ya, sehingga masih nyaman dan bikin jantung itu nggak terlalu berdebar-debar ya. Jadi yang ngejambak itu paling badan aja, nggak sampai kepala kita guys. Kan ada beberapa mobil yang gua coba itu tenaga instannya itu sampai kepala kita itu ngejambak ke belakang guys ya. Dan ya untuk di Jakarta menurut gua agak ngeri-ngeri juga ya kalau kita pakai mode berkendara yang seperti itu ya. Karena kan ya Jakarta kan apalagi kalau siang itu macet banget, kendaraannya banyak. So kalau disuruh pilih, gue suka yang karakter ngejambaknya ini seperti ini guys ya. Karakter instan torsinya yang seperti ada pada BYD Sea-Line 7 ini. Bahkan gue lebih suka Sea-Line 7 ini dibandingkan Seal ya. Menurut gue Sea-Line 7 ini lebih smooth ya dibandingkan BYD Seal. Oke. Kemudian kita stop dulu. Kita putar balik dulu guys. Oke, kita bicara sekarang interiornya dulu kali guys ya. Oke. Wait. Nah, untuk interior jujur ya, build quality-nya ini sangat-sangat solid guys ya, sangat-sangat bagus. Dia pakai kualitas yang berkualitas banget ya. 80% ini di dalam interiornya itu menggunakan bahan leather ya. Jadi hampir semua material yang kita bisa lihat dengan mata kita itu berbahan leather ya, atau berbahan kulit, kecuali di bahan-bahan yang tidak kita kelihatan dan tidak major banget. Nah itu mungkin ada beberapa yang masih menggunakan bahan-bahan mungkin polycar kayak plastik mungkin seperti itu. Cuma sejauh ini yang gue lihat ya semuanya hampir menggunakan material kulit ya. Jadi kayak setir ini juga kulit gitu loh. Jadi kita pegang itu feel-nya itu enak gitu loh. Kemudian desain dashboardnya jadi minimalis, jadi nggak kelihatan cheap ya, nggak kelihatan murah. Dan ambient slide-nya ini juga bagus banget. Pengaturan ambient slide-nya juga bisa kita atur, bisa gonta-ganti warna. Kemudian kita juga bisa setting mau dibedakan ambient slide-nya untuk bagian depan dan belakang itu bisa. Jadi misalkan kalau kita mau depannya warna biru, belakangnya warna hijau atau warna ungu, itu bisa guys ya. Ada di pengaturannya di head unitnya. Oke, so ya, kemudian mobil ini memang senyap, itu juga gua suka. Cuma memang kita masih lebih aware ya, dan ngerasa harus beradaptasi lagi supaya menambah kenyamanan dan keamanan kita berkendara ya. Tapi untuk di luar tenang aja, itu ada fitur artificial sound buat kasih sedikit noise ya, supaya orang-orang di luar tuh bisa dengar mobil ini lewat
Dan ini untuk keamanan juga guys ya. Oke, mantap lah ya. Oke, jadi kesimpulannya setelah first drive ini kesan pertama gua, mobil ini smooth dan senyap. Apalagi nyetir pada malam hari, jadi lebih tenang ya. Akselerasinya itu instan, beneran tenaga langsung keluar begitu injek gas ya. Mau nyelip itu gampang banget. Balapan dengan raja jalanan seperti Fortuner, Pajero itu, waduh, ini sih mantap banget guys ya. Oke, secara keseluruhan pokoknya impresi pertama gue ke mobil ini positif banget. Oke, besok gue bakal coba pakai buat daily driving. Kita lihat gimana rasanya kalau dipakai buat aktivitas harian. Oke.